Begitu mas, makanya kalau ditanyain mas usaha bis tuh BP-nya berapa lama? Seminggu BP. Caranya BP gimana? Ya, jual lagi aja bisnya, balik kan. Nah begitu loh mas. Paham ya mas? Wes. Asal nilai investasinya yang bagus, dalam artian yang bagus, sasisnya jangan yang aneh-aneh, jangan Scania, jangan Volvo yang pernah jualnya hancur, belinya Mercy, Hino, karoserinya juga Laksana, Diputro, jadi nilai pernah jualnya tinggi mas. Kripto gacor bang, wah gua udah nggak kenal kripto lagi mas sejak 2016 lalu. Dulu pernah punya pengalaman buruk di dunia kripto. Mas Kunto belum. Keberangkatan malam ada mas, dari barat ada, dari timur ada. Alhamdulillah hari ini, beberapa hari ini full terus rame penumpang. Nobar Spaceman mas, apa itu? Cita-cita saya pengen kayak sampean mas, pengen punya bis. Amin, tak doain tuh, amin. Jam berapa lagi? Oh jam 5 nih. Transportasi yang cepat semua sama mas. Kalau cepatnya mas semua sama. Orang tanyain mas balik modalnya bis kapan? Seminggu balik modal. Tinggal lu beli, seminggu lagi jual, malah untung. Orang modal bikin bis tuh sekarang 2,3. Kalau jual jadi 2,6. Mas Rian ucapin atas kelahiran anak saya mas. Alhamdulillah hari ini lahir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya kelak jadi anak yang solih, jadi anak yang solihah, sayang sama orang tua, berbakti sama Allah, berbakti sama orang tua. Gak sabar juga nungguin panggilan karena pengen cepet-cepet nunjukin bukti-bukti, plek, selesai sidik penyidikan. Mungkin kalau misalnya bukti-bukti mereka nggak kuat kan, gue bisa cepet-cepet bisa ngajuin serangan balik mas, ya kan? Pengen cepet selesai juga, tapi gue anggap apa ya? Ya sebentar kalian tahu sendirilah suatu saat. Ternyata live-nya di sini. Baru ini mas. Kolong Bitung mas. Oh. Selalu ada 5 ke dia. Betul. Kok tahu? Oh ini apa? Ayo, oh ini apa? Ngomong yang jelas mas. Saya ini manusia yang apa gak rugi mas dulu lah. Rugi kan urusan mereka mas. Mereka yang narik. Kalau mereka bilang itu kerugian kan mereka yang narik mas. Mereka itu kepengen saham MTI mas 49%. Memang dulu saya setujui, tapi kan ada persyaratannya gitu. Kalau persyaratannya belum dilengkapin, belum dipenuhin, hak-haknya MTI belum dikasih, wajar dong kalau MTI nggak mau nyerahin sahamnya. Makanya mereka mungkin dulu tersinggung apa emosi apa gimana, terus akhirnya bis ditarik semua sama mereka gitu. Ya sekarang logikanya aja mas, kalau misalnya rumah lu nih dibeli sama orang, lu belum dibayar mas, atau belum dibayar penuh, mau nggak mas sertifikat rumah lu diambil sama dia terus dibalik nama dia, lu mau nggak? Nah kalau lu nggak mau, sama mas, MTI juga begitu. MTI ini walaupun nggak punya aset, perusahaan masih kecil ibaratnya, tapi dia punya brand mas, dia punya nama, dia punya nilai jual gitu. Nah itu yang pihak sana itu ingin banget gitu, karena dulu pengen itu MTI jadi brand mereka untuk IPO mas saham di bursa efek, bursa saham mereka. Lah cuman kalau hak kita belum dikasih, masa ya kita mau kasihin mas saham 49% kan nggak mau. Lah terus kalau mereka tersinggung, ya itu kan urusan mereka mas, ya kan? Berarti kan yang harusnya yang jadi korban gua dong. Bis ditarik, gua diusir dari Cawang. Tapi kan gue selama ini masih diem. Lah terus tiba-tiba mereka pengen buka jalur baru, konvensi pers, terus tiba-tiba bikin laporan kayak gitu. Gua dilaporkan telah melakukan penipuan karena mengaku sebagai pemilik PT Mahindra Transport Indonesia. Lucu nggak laporannya? Lucu buat gua karena sejak awal akte udah mereka pegang, kontrak yang bikin mereka. Penulisan gua di situ sebagai siapa itu kan mereka yang nulis, bukan gua. Begitu mas. Makanya gue bilang ini mafia mas, orang-orang kayak gini bisa gitu dia di depan publik berbohong sejauh itu, ngehancurin, pengen ngebunuh karakter orang, ya kan?
Buat gue ini orang-orang ini nggak beres. Makanya gue pengen cepet masalahnya selesai, gue pengen cepet disidik, gue pengen cepet tunjukin bukti-bukti gue. Begitu selesai gue lapor balik mas, karena jelas masalah ini ngerugiin gue banget. Oh iya lupa gue merokok, madep sono dulu ya, lupa gue, untung diingetin. Makasih mas, kita hadepin ke bis dulu. Jadi begitu mas, makanya kalau kamu mau flashback atau kamu dengar ulang video mereka, kalian dengar tuh laporannya apa. Penipuan karena Rian Mahendra mengaku sebagai pemilik PT Mahendra Transport Indonesia. Belum mas. Yang statement 2,2 M itu ngitungnya dari mana mas? Lah itu lu pikir sendiri aja mas. Kerja baru sebulan ada 2,2 M di mana? Jadi berdasarkan pasal penipuan itu mas, makanya penipuan itu sepaket sama pasal penggelapan. Jadi mereka menganggap semua transaksi antara transferan gua ke mereka, mereka ke gua, ke kita MTI itu masuknya penggelapan. Karena apa? Karena awalnya didasari oleh penipuan, begitu loh mas. Kalau penipuan ntar pasal penipuannya gugur, berarti penggelapannya juga gugur. Masalah 2,2 M itu demi Allah hoax. Gimana ceritanya bis 4 perputaran sampai 2,2 M sebulan? Pengen tahu gue perusahaan mana. Makanya gue bilang mereka tuh lagi nyari sensasi aja benernya, karena pengen buka jalur baru, tahu namanya nggak laku, nyatut gue biar viral nama mereka. Tapi kan panggung kalau dibikin dari api tetap aja mas, panas pastilah. Gue yakin hidup mereka nggak bakal tenang. Sabar mas Rian, oh santai mas. Jadi untuk repaint unit termasuk tanggung jawab sana. Iyalah kan kontraknya ada mas. Itu yang 100 unit lah, itu kan tambah nggak masuk akal lagi. Logikanya dari mana? Kalau emang gue janjiin mereka 100 unit, ngapain gue pakai bis mereka 4 unit? Gue tungguin aja 1 tahun 100 unit gue sendiri. Nah itu kan pemutar balikan fakta di situ berarti. Yang ngomong 100 unit kan mereka. Dia pengen namanya Mahendra itu bisa masuk bursa saham, mereka punya setengah sahamnya. Ntar begitu duit IPO cair, mereka pengen beliin kita 100 unit. Kenapa jadi gue yang janjiin 100 unit? Duit dari mana gue? Kalau gue bisa datengin 100 unit lah, ngapain gue pakai bis mereka 4 unit? Logikanya kan di situ. Makanya nggak masuk akal orang-orang itu. Dagelan asli. Ya iyalah. Lah kalau dulu bapak marahin gue di media, gue diem mas. Sekarang enggak lah. Bapak orang tua marah sama gue, ya anak diem lah. Nggak peduli bener apa salah, yang namanya anak pasti salah. Tapi kalau ini nih manusia yang satu ini, enggak mas, gue lawan. Nggak bakal ada kata damai. Makanya gue pengen cepet masalah gue selesai, gue pengen serang balik. Gue gugat dia banyak hal nanti. Tunggu aja. Lawang jelas-jelas akte perusahaan gue loh sampai sekarang di tangan mereka. Udah pernah disomasi buat diminta aktenya sama mereka nggak dikasih. Kok bisa-bisanya mereka bilang gue nipu? Sejak awal mereka udah pegang akte itu. Orang se-Indonesia tahu nama gue nggak ada di akte. Tapi mereka semua tahu siapa foundernya MTI. Nah itu kenapa salah RUPS? Lah kan RUPS sudah terjadi mas antara gue sama mereka. Cuma kan gue batalin karena memang hak-hak gue nggak dikasih sama mereka mas. Ya itu tadi yang gue analogikan. Kalau misalnya rumah lu dibeli sama orang, terus lu belum dibayar nih, lu mau nggak sertifikat rumah lu dibalik nama sama orang itu? Drama nggak nih mas? Ya drama mereka lah mas, bukan drama gue. Salah satu hak yang nggak dikasih apa mas? Itu masih substansi mas, buat alat bukti nanti di penyidikan. Nggak bisa gue sebutin sekarang. Ntar kalau gue udah dipanggil, alat buktinya udah gue kasih semua, habis itu gue pasti konferensi pers, gue bakal ceritain ke kalian dari awal banget gue ceritain. Mas Bogor kapan dikasih? Belum. Kapan MT ke Pangandaran mas?
Perjanjian awal share profitnya gimana mas? Ada semua di kontrak mas. Mereka itu punya angsuran. Di situ ditulis di kontraknya. Angsurannya nggak sampai 40 lah, 34 ada yang 32. Maksudnya kita tuh disuruh bayar ke mereka segitu. Bis A segini sebulan. Tapi kan kita nggak bahas soal angsuran mas. Kan bis baru jalan sebulan buat praoperasional gimana sih mas? Masalahnya tuh bukan soal sharing profit mas. Dari awal tuh administrasi, akuntansi tuh udah mereka semua yang megang. Bahkan kalau kita pengen ada pengeluaran buat dandan aja itu harus ada approvalnya. Chattingnya masih ada semua di RISA. Jadi masalah aslinya tuh bukan soal pendapatan, bukan soal apa-apa. Nggak mungkin lah mas kalau soal pendapatan sebulan udah ribut. Kan kita baru buka sebulan, jejak digital di YouTube juga ada. Kita buka bulan Juli, bis ditarik bulan Agustus minggu kedua. Ibaratnya kalau memang kita mau bahas tentang sharing profit itu aja belum waktunya gitu loh. Karena masalahnya bukan itu mas. Masalahnya itu karena saya membatalkan RUPS. Dah itu. Kenapa dibatalin? Karena hak-haknya MTI belum dikasih. Dah itu simpel. Dan alasan itu ada mereka tulis ketika mereka narik armadanya dikarenakan Mas Rian membatalkan RUPS. Makanya itu bukti-bukti itu masih gue simpan semua. Surat-surat itu masih gue simpan semua. Bukan karena masalah penghasilan. Kalau masalah penghasilan lucu lah. Mana ada sih bis sebulan udah ngomongin penghasilan. Ribut masalah penghasilan tuh kalau udah jalan 3 bulan, 6 bulan lah itu baru ribut.